Mengapa visual itu penting di Inside Out? Film Inside Out tidak hanya bercerita lewat dialog dan plot. Ia menggunakan visual sebagai bahasa emosi. Dunia dalam pikiran tokoh dirancang secara visual agar penonton bisa langsung merasakan. Ini bahagia, ini sedih, ini bingung, ini ketakutan. Dengan memilih bentuk, warna, pencahayaan, dan gerakan kamera tertentu, film bisa menggambarkan emosi dan proses mental secara abstrak tapi tetap terasa nyata. Warna digunakan animator sebagai dasar visual untuk memberikan tampilan fisik, kostum, dan hal lainnya. Lalu, unsur visualnya apa saja? Yang pertama ada bentuk. Karakter emosinya dirancang dengan bentuk sederhana dan simbolik. Dalam tahap awal, misalnya, anger dirancang sebagai brick atau tembok, joy sebagai bintang, sadness sebagai tetesan air, dan fear sebagai saraf atau nervous line. Ini untuk menyampaikan karakteristik emosinya secara visual. Bentuk-bentuk ini memudahkan penonton mengenali dan mengasosiasikan bentuk ke emosi dengan cepat. Di dunia pikiran, bentuk juga membantu memvisualisasikan memori sebagai pola orb, pola kepribadian sebagai pulau, serta struktur mental lainnya dengan bentuk yang konsisten dan mudah dipahami. Lalu ada unsur warna. Warna adalah unsur paling penting dalam film ini. Setiap emosi punya warna khas. Kuning untuk joy, biru untuk sadness, hijau untuk disgust, merah untuk anger, dan ungu untuk fear. Warna ini dipilih berdasarkan teori psikologi. Warna agar secara instan memunculkan asosiasi emosi di benak penonton. Misalnya, kuning identik dengan kebahagiaan, kebiruan dengan kesedihan. Ketika memori berubah, emosinya film kadang menampilkan perubahan warna pada memori orb. Misalnya, orb kuning bisa berubah menjadi biru, menandakan memori yang semula bahagia kini terasa sedih. Lalu yang ketiga ada unsur tekstur. Meskipun film animasi 3D, tekstur di dunia pikiran dibuat agak berbeda. Permukaan lebih halus, bersih, dan warna jenuh dan pencahayaan lembut. Ini memberi kesan virtual atau ideal. Di sisi lain, dunia nyata dibuat dengan tekstur dan pencahayaan yang memberikan kesan alami, atau bisa dibilang kurang sempurna untuk membedakan antara realitas dan dunia pikiran. Kombinasi tekstur ini membantu menciptakan dualitas visual. Dunia luar lebih kasar atau nyata, dunia dalam lebih halus atau ideal. Lalu ada juga prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada prinsip kontras. Salah satu kontras paling jelas dunia pikiran dan dunia nyata dari segi warna, pencahayaan, tekstur, sampai gerakan kamera. Dunia pikiran memakai warna saturasi tinggi, pencahayaan terang atau stylized, tekstur halus. Dunia nyata lebih subdued dengan distorsi kamera. Selain itu, kontras muncul antar emosi. Misalnya karakter joy yang cerah dan penuh energi, sadness yang lembut, biru, body language berbeda membuat penonton dengan mudah merasakan perbedaan emosi melalui visual. Lalu ada prinsip keseimbangan. Meskipun estetika film cukup penuh warna dan elemen, tata letak visual, komposisi frame, desain karakter, dan background tetap dirancang agar seimbang, tidak membuat frame terasa berat ke satu sisi. Itu penting, meskipun ada banyak elemen, tetap nyaman ditonton. Implikasi dari desain studio light di dunia pikiran. Distribusi karakter emosinya sering dilakukan secara simetris atau setidaknya terorganisir. Agar suasana lebih stabil secara visual, bentuk sederhana dan warna berbeda juga membantu menjaga keseimbangan visual. Lalu yang ketiga ada prinsip ritme. Film ini menggunakan gerakan kamera dan editing untuk menciptakan ritme visual, terutama ketika menggambarkan pikiran atau perasaan yang dinamis. Misalnya, dalam dunia pikiran, kamera bergerak halus, memberi kesan fluiditas dan keteraturan. Ritme juga muncul lewat animasi karakter emosinya, pergerakan, ekspresi, interaksi antar karakter, perubahan warna,
memori semua bergerak dinamis tapi tetap teratur. Ini membantu penonton mengikuti arus emosional cerita. Saat emosi berubah cepat, misalnya konflik antara joy dan sadness, untuk ketika memori pecah atau terganggu, ritme visual ikut berubah, transisi cepat, perubahan warna, pergerakan kamera yang lebih intens menekan ketegangan emosional. Lalu, kenapa pendekatan visual ini efektif? Karena kita sebagai penonton langsung merasakan emosi lewat warna dan bentuk tanpa perlu dijelaskan melalui dialog panjang. Ini membuat film bisa menjangkau penonton berbagai usia. Representasi visual membuat ide abstrak seperti pikiran, memori, emosi internal jadi mudah dipahami dan nyata. Desain yang konsisten, bentuk sederhana, warna khas per emosi, tekstur berbeda, dunia nyata dan dunia pikiran, menciptakan bahasa visual universal. Penonton dengan latar belakang berbeda pun bisa terhubung dengan cerita dan emosinya. Cukup sekian penjelasan tentang Inside Out dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.